Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat Arafah Media yang berbahagia, pertanyaan kemudian yang masuk kepada kami adalah bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan bagi mereka yang memiliki kesibukan yang padat. Kesibukan tentu semua orang memilikinya. Bahkan pada bulan Ramadan terkadang kesibukan itu juga tidak berkurang. Namun Ramadan kita dituntut untuk lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dilihat dari kesibukan-kesibukan yang ada, kita harus bisa memilih prioritas mana yang bisa kita laksanakan di waktu-waktu yang tepat. Artinya adalah kesibukan dunia kita jangan sampai mengurangi kesibukan kita untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengejar akhirat sampai habis-habisan sehingga dia meninggalkan kewajiban dia dunia juga tidak baik. Kehidupan ini harus seimbang. Maka oleh sebab itu, semakin banyak kewajiban, semakin banyak kesibukan duniawi kita, aktivitas kita dengan kesibukan ibadah kita, maka kita harus pandai memilih dan memberikan skala prioritas dari kegiatan tersebut. Nah, tentunya cara yang terbaik adalah bagaimana kita membuat agenda yang khusus. Ya, kita membuat mutaba'ah yaumiyah, yaitu membuat suatu kerangka kegiatan aktivitas harian kita yang termanage dengan rapi, mulai dari bangun kita pukul berapa, kita bisa rencanakan, misalnya pukul 3 kita bangun, kita melaksanakan sholat, selanjutnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita memperbanyak istighfar ketika waktu sahur, kemudian selanjutnya itu kita pun sahur dan selesai itu sholat subuh, kemudian kita mengagendakan kembali membaca Al-Quran, adhkar, sobah, dan lain begitulah sampai kita hendak tidur kembali. Jadi memang ada perencanaan. Sama seperti ketika kita melaksanakan agenda duniawi kita. Ya, kita rencanakan jam 8 kita misalnya berangkat ke kantor dalam keadaan normal. Kalau hari ini kan kita lebih banyak berada di rumah sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, juga jangan sampai bermalas-malasan karena Ramadan bukan identik dengan berkurangnya aktivitas karena lemah sebabkan berpuasa, tapi justru menggairahkan kita untuk beraktivitas karena aktivitas yang diniatkan lillahi ta'ala, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus apabila dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka nasihatnya adalah bagi mereka yang punya kesibukan, petakan kesibukan tersebut, kemudian kan agendakan ya, kapan itu dilaksanakan, dan buat mutaba'ah, evaluasi, setiap hari evaluasi rawatibnya gimana, Qurannya targetnya sampai enggak, misalnya minimal satu hari itu 1 juz, sedekah ada enggak hari ini, kemudian zikirnya juga, selawatnya sampaikah 100, istighfarnya sampaikah 100, dan lain sebagainya. Dengan demikian insya Allah kita bisa menjalani dengan normal, bisa menjalani dengan seimbang. Satu hal yang menjadi cuplikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para salafun salih, orang-orang saleh yang terdahulu, mereka sebelum datang bulan Ramadan sudah menuntaskan urusan duniawinya, sehingga ketika masuk Ramadan mereka fokus hanya beribadah, atau mereka sudah menyiapkan atau membuat agenda terencana dan terukur untuk bulan Ramadan. Ya, 11 bulan di luar Ramadan mempersiapkan untuk kegiatan Ramadan. Artinya ketika Ramadan mereka tidak terlibat lagi dengan urusan-urusan yang tidak penting. Maka oleh sebab itu jangan heran kalau seandainya di ujung bulan Ramadan mereka sampai beriktikaf ya sekitar 10 hari bahkan lebih, bahkan ada yang dari awal Ramadan yang mereka fokus untuk ibadah kepada Allah dan meninggalkan urusan-urusan yang tidak penting. Saya kira itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.